kita berdua ditemani ada salah seorang narasumber kami yaitu ada Pak Jusri Pulubuhu, betul ya Pak ya? Pakai U belakangnya ya Pak ya? Betul, ini adalah sebagai pakar safety driving dan riding di mana kita akan berbincang soal mobil di belakang kita, bukan. Tapi soal bagaimana persiapan mudik menggunakan mobil Pak. Penting karena ada puluhan juta orang yang naik kendaraan pribadi Pak. Apa sih yang harus dicek di awal sebenarnya Pak? Oke, sederhana sekali. Sebenarnya sangat baku. Kita harus memastikan kondisi kendaraan, khususnya bagian mesin ya. Seperti oli-oli, kemudian bel alternator atau bel daripada pendingin. Itu sangat penting. Ketiga, sistem kelistrikan. Kelistrikan itu perlu, takutnya konslet ya. Kemudian setelah itu mulai kaki-kaki, suspensi dan lain-lain. Sistem kelistrikan itu termasuk pendingin udara ya. Karena ini membuat situasi nyaman dan nyaman ini korelasinya adalah kepada stamina dan kemampuan kognitifnya dia. Jadi sangat penting. Jadi kendaraan ini mempengaruhi daripada kemampuan kognitif seorang pengemudi. Oke, jadi mesin, kelistrikan, kaki-kaki. Saya pikir aksesoris Pak, karena ini matching banget kayaknya. Oh bukan ya? Luar itu juga biasa. penting juga buat kenyamanan sepertinya ya Pak. Pak, tapi kalau kayak gitu bisa ngecek sendiri atau udahlah ke bengkel aja daripada pusing gitu Pak? Baik, sebaiknya karena ini perjalanan jauh dan beban kerja mesin sangat berat karena macet ya, kita lihat populasi atau volume yang berangkat itu tinggi sekali, maka yang perlu kita lakukan sebaiknya diperiksa ke authorize, bengkel authorize. Authorize ya. Memang khusus ya Pak ya. Nah yang juga menarik perhatian saya ini ada ini nih Pak, perlu nggak sih Pak pemudik bawa ini dan bahaya nggak sih sebenarnya? Baik, ini sebenarnya ada aturan hukumnya itu Undang-Undang Lalu Lintas 22 2009 pasal 131 ayat E. Bagi kendaraan-kendaraan ini kalau dipasang seperti ini tidak menggunakan rel yang sudah melekat di sini, maka terjadi perubahan dimensi dan sedangkan perubahan dimensi harus ada dasar hukumnya yaitu uji tipe. Nah, karena ini bukan soal aturan saja tapi dari perspektif keamanan, keselamatan semacam ini akan mengganggu yang namanya satu aerodinamis kendaraan dan pada kecepatan tinggi di atas 60 akan menimbulkan gaya-gaya, body roll, sentrifugal, bahkan jarak pengerem pun akan panjang karena beban yang lebih berat. Jadi berhati-hati. Jadi nggak boleh ya Pak kalau untuk yang custom begitu, kalau yang udah ada relnya baru karena memang sudah sesuai tipenya begitu ya Pak ya? Baik, dari perspektif hukum ini dianggap melakukan pelanggaran. Dari keselamatan juga, jadi berhati-hati. Boleh saja selama sudah ada rel yang menancap dari mobil tersebut karena di dalam uji tipe itu termasuk kegunaannya. Jadi kalau ini kan nggak ada nih, ini pasangan. Nah ini yang jadi tanda tanya gitu ya. Kalau apalagi tali rafia ya Pak? Lebih-lebih pakai tali rafia, terpal dan lain-lain karena selain ini dia mengganggu keamanan dia juga mengganggu keamanan pengguna jalan lain gitu. Berpotensi ke sana. Pak Jusri, yang juga saya pengen tanya adalah ini nih, kaki-kaki ketentuannya untuk angin ban sendiri berapa sih Pak? Dan seperti apa misalnya harus 90% kah kondisi kaki-kaki supaya biar lebih aman perjalanan jauh? Baik, yang mobil kecil itu ada dua penggerak roda depan dan roda belakang. Pastikan tekanan anginnya yang paling ideal adalah mengikuti manual book atau kalau sudah ganti tipe bannya, tinggi bannya, tanyakan ke toko ban bahwasannya ban ini untuk mobil ini berapa tekanan anginnya. Gitu. Itu ada di manual book ya Pak? Di manual book selama ban tersebut dari orinya ya, dari pabrikannya. Tapi ketika kita rubah modifikasi, sebaiknya tanyakan kepada toko ban yang resmi tadi. Karena di situ ada tabel ban sekian, tipe ini, merek mobil ini. Tekanannya berapa? Anginnya begitu. Tapi kisaran rule of thumb-nya antara 34 sampai 40 tergantung geraknya. Mesin, kelistrikan, kaki dan juga jumlah penumpang harus sesuai dengan kursi mobil tersebut ya Pak ya, nggak boleh melebihi juga ya. Betul, begini tadi soal barang, kadang-kadang ada yang tidak menggunakan ini tetapi menempatkan barang di dalam ruang penumpang. Betul. Nah permasalahannya dari sisi kenyamanan ini akan membuat stres para penumpang, khususnya anak kecil dan lansia dan akhirnya tiba di tempat dia sakit. Karena ketika stres dalam perjalanan itu akan menyedot stamina dan imun seseorang akan turun. Kedua, dari sisi keamanan kalau kita membawa barang berlebih ini sering menjadi trigger para pelaku tindak kriminal gitu ya. Wah ini jadi sasaran di rest area bisa dikerjain. Yang ketiga dari sisi konsumsi bahan bakar berat. Dari keselamatan juga terpengaruh karena sentrifugal dan lain-lainnya. Jadi banyak hal ketika misalnya terjadi kecelakaan barang-barang yang tidak ditempatkan terikat dengan jelas ini akan menjadi objek yang keras bisa menghajar para penumpang dan mencederai para penumpang dan pengemudi. Ini nih yang
suka bunyi-bunyiin klakson Boleh di maju, motor nih, boleh Pak. maju sedikit. Nah ini teman saya nih Pak, namanya Yaser. Ini Tuh. mau ngantar barang atau Nah, itu mudik? dia. Oh bukan, bukan Pak, ini mau mudik. Oh. Disangka lu ojek online kan. Coba tuh ada tulisannya. Dua duit, orang dua duit, yang penting mudik. Tuh. Ini Padahal tadi Pak Budi udah pesen ya, kalau punya kendaraan bermotor ya kalau bisa cari alternatif lain untuk mudik karena lebih aman gitu betul. untuk Nah, mudik. ya saya mau mudik kemana sih? Banyuwangi. Banyuwangi. Oke. Mau ngapain di sana? Satu kampung gitu. Oh, Wah, Banyuwangi Pak, sama Pak. Wis. Gua nggak mau tanya detail, nggak boleh katanya ya. Nah, Pak Jusri, kalau ngomongin masalah mudik menggunakan kendaraan roda 2 atau motor begitu dengan membawa banyak sekali barang di belakang, idealnya seperti apa sih? Ini kan Oke, bahaya sebelum juga, ideal Pak. cukup menarik. Saya khawatir nih STNK-nya ini udah mati nih. Oh, Habis itu nih. dia. wah. Nah, tolong Gimana? diperiksa. ya, Nah, dari Akhir sisi- bulan ini akhir bulan Pak. Oke. Jadi legitimasi atau legalitasnya daripada motor harus dipastikan ya. Terus kemudian motor ini perlu teman-teman ketahui tidak direkomendasi pemerintah mencoba menghimbau motor itu tidak digunakan untuk mudik. Ya. Apa? Motor pertama tidak mengenal kata stabilitas, tidak ada terlalu pelan motor kakinya harus turun, terlalu Ya. cepat hilang kendali. Terus kemudian motor itu rentan dengan kecelakaan serta ketika terjadi kecelakaan mereka pengemudi penumpang rentan resiko. Mereka full body contact. Kalau mobil moda transportasi lain ada body dan lain-lain sehingga penumpang pengemudi tidak mengalami benturan langsung. Tapi kalau pengemudi pengendara ini begitu terjadi kecelakaan dia bisa langsung Jauh lebih full body fatal. contact. Betul. Atau kalau dia truk dia tabrak itu langsung mukanya langsung badannya kena termasuk penumpang. Dan karena tidak stabilitas, ketika terjadi kecelakaan di jalan yang ramai, biasanya melibatkan pengendara atau pengguna jalan lain. Jadi Oke. sebaiknya motor dipertimbangkan untuk tidak digunakan sebagaimana himbauan Udah, pemerintah. jangan pakai motor. Benar kata Pak Jusri, Pak Menhub juga menyampaikan bahwa naik transportasi yang sudah disediakan pemerintah aja. Iya, banyak Apalagi mudik sekarang gratis juga ya. kantong-kantong parkir juga udah disediakan Betul. pihak kepolisian. Jadi gratis. Apalagi kalau bawa anaknya berapa? 5 kan? Bawa naik motor. Nah jangan ya sere itu bahaya sekali apalagi Iya. bawaannya banyak. Apalagi harta bendanya ada di sini nih. Nah, jam diganti sini sembarangan. Kan bahaya ya, Pak. Nggak boleh Oke, tuh. jadi tadi kita udah dengerin nih dari motor, dari mobil, tapi sekali lagi ya untuk motor kita tidak menyarankan ya Pak. Tidak Silahkan cari alternatif lain yang lebih Kalau tidak berbahaya. terpaksa, maka karena peluang kecelakaannya begitu tinggi, maka kalau terpaksa harus ini, maka kombinasikan tripnya. Misalnya perpendek jalan penggunaan motor ini. Transportkan motor dengan truk atau apa yang gratis juga ada dan Anda naik mobil Oke. sampai dekat tujuan kota, misalnya tujuan Anda masih 100 kilo, namun jarak tempuh Anda sudah menjadi pendek dan ini terkait probability exposure Anda terhadap kecelakaan pun semakin kecil. Oke, Oke, itu tipsnya. tuh. Tips yang luar biasa buat teman-teman yang Betul. mungkin sampai sekarang masih bingung untuk pulang naik apa nih kalau memang terpaksa harus naik kendaraan bermotor roda Betul. 2. Oke, Pak Jusri terima kasih tipsnya untuk sahabat-sahabat Kompas TV yang akan mudik. Pak Jusri juga mudik nanti? Enggak mudik. Oke, sama kita Di nggak sini mudik Pak. saja, nemenin kita berdua di sini Oke. Pak Jusri.